Video amatir merekam 3 warga disekap dan disiksa oleh sejumlah orang di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten beredar luas dan viral di media sosial. Dari kesaksian warga sekitar, penganiayaan diduga terkait transaksi jual beli kendaraan. Usai viral, anggota Polda Metro Jaya langsung mendatangi TKP dan mengamankan 5 orang terduga pelaku termasuk pasangan suami istri. Dari hasil penggeledahan di lokasi kejadian, polisi juga menemukan senjata api rakitan beserta amunisi dan pakaian dinas kepolisian. Ditemukan beberapa setel seragam polisi dan 1 pucuk senjata rakitan beserta 6 butir peluru. Yang Bapak tahu ada berapa Pak yang diamankan Pak? Yang diamankan total 5 orang. Sementara itu, seluruh terduga pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Metro Jaya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, saling memaafkan dengan murid yang terpergok merokok. Sementara itu viral, seorang siswi SMK jadi korban perundungan di sekolahnya. Inspirasi lagi ya, jangan lupa positif, yang rajin membangun. Gubernur Banten Andra Soni memfasilitasi pertemuan kepala sekolah SMAN 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, kepala sekolah dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni menyatakan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai kepala SMAN 1 Cimarga. Sementara itu, setelah sempat mogok, para siswa SMA Negeri 1 Cimarga kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Para guru sempat mengumpulkan para siswa untuk diberikan arahan agar bisa bersaing dengan sekolah lain dalam hal yang positif. Selama aksi mogok belajar, pihak sekolah mengaku tetap memberikan pelajaran secara daring. Sebelumnya, SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi menolak kekerasan setelah seorang siswa diduga dianiaya kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Tim Liputan iNews melaporkan. Detik-detik tindakan kekerasan di dalam kelas SMK Negeri Bali Nipa oleh Wali Mandar, Sulawesi Barat direkam seorang siswi di lokasi. Korban dan pelaku terlibat cekcok hingga berujung aksi bullying. Seorang siswi mendapatkan perundungan berupa kekerasan verbal hingga tindakan fisik. Korban dianiaya pelaku dengan beberapa kali dipukul bagian kepala dan tubuhnya, bahkan ditendang hingga tersungkur. Mirisnya, saat aksi terjadi, siswa dan siswi lain yang turut menyaksikan alih-alih memisahkan justru ikut menertawakan. Pelaku berinisial R diketahui merupakan anak kepala sekolah SMK negeri tersebut. Diduga peristiwa terjadi perkara tugas UKS membersihkan sampah di lingkungan sekolah yang tidak dikerjakan korban. Viralnya video ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak dan menyesalkan minimnya pengawasan sekolah. Tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut, guru ya, berketat lagi. Juga yang perlu kita berikan pandang kepada anak-anak kita di sekolah bahwa pembulian itu bukan hal yang sama sekali yang bisa kita jadikan bahan tertawaan. Pasca video viral, orang tua pelaku yang juga merupakan kepala sekolah mendatangi rumah korban untuk menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan berikan sanksi tegas kepada putrinya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pria tewas terlilit kabel listrik di kolam belakang sebuah kios buah. Korban diduga tersengat listrik saat mencoba menyetrum ikan. Warga Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan dikagetkan penemuan jasad pedagang buah di sebuah kolam. Saat ditemukan warga, jasad korban dalam kondisi terlilit kabel listrik. Petugas juga menemukan bambu yang ujungnya dililit kabel diduga digunakan korban untuk menyetrum ikan. Dari hasil olah TKP, diduga kuat korban meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik. Disetrum bukan oleh saksi atas nama sekolah. Tadi sudah olah TKP kan? Kita cuma olah TKP tadi salah satu saksi barang juga kita sudah amankan. Namun dari keluarga korban tidak berkenan untuk dilakukan otopsi dan langsung membawa. Atas permintaan keluarga, setelah dievakuasi, jasad langsung dibawa petugas ke rumah duka guna disemayamkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan.
Wisatawan asal Perancis tewas terseret ombak di pantai Kelingking, Nusa Penida. Proses evakuasi dramatis dengan menaiki anak tangga tebing tinggi. Wisatawan Prancis tewas terseret ombak di pantai Kelingking Beach, Nusa Penida, Kelungkung, Bali. Petugas dari Basarnas, polisi, TNI, dan warga bergantian menggotong korban melalui jalan setapak dan mendaki bukit terjal. Sebelumnya, Elena Andreva, 32 tahun, berenang bersama 3 temannya di hamparan pasir putih Kelingking Beach. Mendadak ombak besar menggulung keempat WNA hingga terseret ke dalam. Naas hanya 3 orang berhasil menyelamatkan diri. Korban baru ditemukan petugas setelah 4 jam pencarian. Objek wisata Kelingking Beach selama ini menjadi salah satu sasaran wisatawan yang berburu keindahan alam. Wisatawan rela menelusuri ratusan anak tangga yang ekstrim untuk turun ke bawah menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Kelungkung, Bali, IGD Juli Asrana Anyus melaporkan. 10 orang tewas dalam insiden ledakan kapal tanker di Batam, Kepulauan Riau. Seorang petugas keamanan nyaris dianiaya usai ledakan kapal. Usai ledakan di kapal tanker Federal 2 di Batam, ratusan pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batam. Saat dikejar petugas safety ini langsung dievakuasi ke mobil bak. Kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi selidiki penyebab ledakan tersebut. Yang sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Sebelumnya kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar Rabu dini hari. Sedikitnya 10 pekerja galangan kapal ASL Shipyard Tanjung Guncang, Batam meninggal dalam peristiwa kebakaran ini. Total korban akibat kejadian ini 28 orang, 10 diantaranya tewas dan 18 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pemirsa, seorang lansia lakukan aksi hadang pemotor dengan ular besar di Keramat Jati, Jakarta. Ia kesal karena banyak pemotor melintasi trotoar. Viral, seorang pria lanjut usia menghadang pemotor dengan ular di Jalan Haji Bokir di Jiun, Keramat Jati, Jakarta Timur. Bapak ini merasa kesal saat melihat banyak pengendara motor yang naik ke atas trotoar. Awalnya ia ingin menjemur ular berjenis piton sepanjang 4 meter itu di area rumah. Setelah melihat banyak motor naik ke atas trotoar depan rumah, lalu memindahkan ular ke atas trotoar guna mengalau pengendara. Berharap agar para pengendara motor tak lagi naik ke atas trotoar agar para pejalan kaki dapat berjalan dengan nyaman di trotoar. Dari Jakarta, Yomani melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri lintasannya siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.